Siap-siap, karena Piala Dunia 2026 itu bakal jadi panggung yang bener-bener beda dari sebelumnya. Babak kualifikasinya aja udah jadi yang paling besar dan paling transformatif dalam sejarah loh. Ini bener-bener mengubah peta sepak bola dunia. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya. Oke, semuanya itu dimulai dari satu angka ini. Satu angka kunci yang jadi penentu era baru Piala Dunia. Yap, bener banget. 48 tim. Dan lonjakan dari 32 ke 48, ini bukan cuma nambahin jumlah pesertanya ya. Ini itu perombakan total yang bisa dibilang ngebuka pintu buat lebih banyak negara buat mimpi main di panggung termegah di dunia. Pertama, kita bahas skalanya dulu. Karena diselenggarain di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, ini udah resmi bakal jadi Piala Dunia terbesar dan terluas yang pernah kita lihat. Tapi yang lebih penting lagi, lebih banyak tim artinya ya lebih banyak peluang. Ekspansi ini secara fundamental mengubah peta kekuatan sepak bola global. Jadi sekarang ada jalan-jalan baru yang tadinya mungkin nggak kebayang buat bisa sampai ke panggung termegah dunia. Biar kebayang dampaknya kayak gimana, kita intip Afrika deh. Jatah tiket langsung mereka itu melonjak drastis. Dari yang tadinya cuma 5, sekarang jadi 9. Artinya, peluang negara-negara Afrika buat unjuk gigi di Piala Dunia itu hampir 2 kali lipat lebih besar. Ini bisa jadi pemicu perkembangan sepak bola di seluruh benua itu loh. Dan penambahan ini tuh terjadi di semua konfederasi. Asia jatahnya double dari 4 jadi 8, tapi yang mungkin paling bersejarah itu buat Oseania. Untuk pertama kalinya mereka dapat jaminan 1 tiket lolos langsung. Ini kesempatan emas buat negara kayak Selandia Baru, jadi mereka nggak perlu lagi lewat babak playoff antar benua yang susahnya minta ampun. Nah, buat benar-benar paham seberat apa perjuangan ini, yuk kita dalamin kualifikasi di satu wilayah aja, Asia. Jalur kualifikasi di Konfederasi Sepak Bola Asia itu kayak maraton yang panjangnya dan melelahkannya luar biasa. Prosesnya itu jauh dari kata simple. Ada 5 babak yang harus dilewatin. Tim harus berjuang dari babak penyisihan, beberapa fase grup, sampai playoff yang super rumit. Ini bukan cuma soal taktik di lapangan, tapi benar-benar ujian ketahanan fisik dan mental. Ambil contoh Australia. Mereka tuh mulai babak ketiga dengan terseok-seok, tapi berhasil bangkit di momen-momen genting. Puncaknya, kemenangan dramatis lawan Jepang dan Arab Saudi buat ngamanin tiket Piala Dunia ke-6 mereka secara beruntun. Keren banget. Di sisi lain, ada raksasa yang konsisten banget kayak Korea Selatan. Dipimpin sama superstar global Son Heung-min, mereka melenggang cukup mulus buat mastiin penampilan ke-11 mereka berturut-turut di Piala Dunia. Ini bukti dominasi dan standar mereka yang emang luar biasa tinggi. Terus, gimana caranya tim yang nggak diunggulkan bisa menang? Nah, kuncinya mungkin ada di sini. Sebuah analisis dari laga Irak lawan Indonesia ngasih poin penting. Keberhasilan itu bukan soal penguasaan bola, tapi soal seberapa efektif kita manfaatin peluang. Gampangnya gini, bukan soal seberapa lama kamu pegang bola, tapi seberapa mematikan kamu pas dapat kesempatan. Dan kayaknya nggak ada tim yang lebih ngebuktiin filosofi ini selain Irak. Coba bayangin, mereka harus ngelewatin 21 pertandingan selama 28 bulan. Salah satu kampanye kualifikasi terpanjang dalam sejarah buat akhirnya balik lagi ke Piala Dunia setelah terakhir kali tahun 1986. Sebuah perjalanan epik yang benar-benar didasari sama efektivitas. Jalan yang panjang dan berat ini, ditambah dengan tiket yang lebih banyak buat diperebutkan, ternyata nggak cuma ngelahirin kisah-kisah epik, tapi juga drama yang luar biasa. Ada tangis bahagia dari para debutan, dan ada juga air mata kesedihan dari raksasa-raksasa yang tumbang. Nah, ini dia wajah-wajah baru yang bakal kita lihat di panggung dunia nanti. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Tanjung Verde, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania bakal main di Piala Dunia. Inilah momen-momen ajaib yang jadi inti dari ekspansi format ini. Buat yang lain, ini adalah akhir dari penantian yang rasanya tak berujung. Republik Demokratik Kongo dan Haiti balik lagi setelah absen 52 tahun. Irak kembali setelah 40 tahun. Skotlandia dan Norwegia juga akhirnya nyudahin puasa panjang mereka sejak 1998. Seneng banget kan lihat nama-nama ini kembali? Tapi disinilah ironinya. Dengan begitu banyak tiket tambahan, kita mungkin mikir ini bakal jadi jalan yang lebih gampang buat negara-negara besar kan? Ternyata, drama paling mengguncang justru datang dari benua dengan jatah terbanyak, yaitu Eropa. Italia, ya, sang juara dunia 4 kali.
Bahkan dengan 16 slot tersedia buat Eropa, mereka gagal untuk ketiga kalinya berturut-turut, kalah dengan cara yang menyakitkan di final playoff. Ini sih nggak diragukan lagi, jadi kejutan terbesar dari seluruh babak kualifikasi. Dan biar makin jelas lagi seberapa besar kegagalan ini, Italia itu negara dengan peringkat FIFA tertinggi, peringkat 12 dunia, yang nggak akan tampil di turnamen. Ini bukti nyata, kalau tiket Piala Dunia itu nggak pernah bisa dianggap enteng, nggak peduli seberapa banyak pun jatahnya. Jadi, setelah semua drama ini, apa artinya? Apakah kita sedang menyaksikan sebuah tatanan dunia yang baru dalam sepak bola internasional? Satu data terakhir ini mungkin bisa ngegambarin semuanya dengan sempurna. Jumlah negara-negara Arab yang ikut di Piala Dunia itu melonjak 2 kali lipat, dari 4 tim jadi 8 tim. Ini nunjukin kalau turnamen ini jadi makin representatif, ngasih panggung buat lebih banyak wilayah dan budaya sepak bola di seluruh dunia. Jadi, kita tutup dengan sebuah pertanyaan besar. Dengan lebih banyak tim, wajah-wajah baru yang mencetak sejarah, dan raksasa yang secara mengejutkan tumbang, apakah ekspansi ini benar-benar udah menjadikan Piala Dunia sebagai cerminan sejati dari The Global Game? Jawabannya mungkin baru akan kita temukan di tahun 2026 nanti.